Shalom, bersama Yohanes di sini, dan selama 10 menit ke depan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita awali bersama-sama dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami kepada segala kebenaran, untuk kami boleh dibawa pada pengenalan yang benar akan Allah yang kami sembah. Tuntun kami Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, pengantara antara kami dengan surga, kami berdoa. Amin. Teman-teman, waktu video ini direkam, ada satu aplikasi yang menarik perhatian saya. Aplikasi ini lagi ngetren. Mungkin teman-teman juga tahu dan bahkan punya aplikasi itu di handphonenya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang sanggup merubah penampilan foto kita, mampu ngedit foto kita dari foto yang biasa-biasa saja menjadi foto yang glamor sekali gitu. Jadi foto yang seperti dilakukan oleh selebriti-selebriti papan atas gitu ya. Foto ini mampu merubah orang-orang yang pipinya tembem gitu jadi tirus, jadi kelihatan tirus. Mampu merubah kulit yang kusam jadi kinclong gitu ya, jadi bersinar-sinar gitu. Jadi alis yang tipis bisa kelihatan tebal, bulu mata bisa kelihatan lentik. Ini aplikasi yang seru sekali yang lagi ngetren saat ini. Kenapa kok saya sebutkan tentang aplikasi ini? Karena topik yang akan kita pelajari bersama, topik yang akan kita renungkan bersama adalah tentang perubahan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang perubahan? Mari kita baca bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan. Pembaharuan berarti ada sesuatu yang lama, ada satu proses yang terjadi, dan kemudian muncullah sesuatu yang baru. Ini pembaharuan. Dan dalam 2 Korintus pasal kelima ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Di sini kita melihat secara kronologis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan ngomong, sebelum pengenalan akan Allah disebut sebagai manusia lama. Dan kemudian terjadilah kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita dibawa pada pengenalan akan Allah, kita dibawa pada iman kepada Kristus sebagai juru selamat, dan di situ dikatakan dalam Kristus. Pengenalan akan Kristus, iman percaya kepada Kristus, dan dilanjutkan dengan ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Ada perubahan, ada yang ditinggalkan dari manusia lama dan nggak dibawa oleh manusia baru. Dan ada yang tidak dilakukan oleh manusia lama, yang sekarang dilakukan oleh manusia baru. Kembali ke Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi. Di sana dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya? Oh, artinya ini berarti kalau kita sudah dalam Kristus kita nggak boleh serupa dengan dunia. Apa yang dimaksud nggak serupa dengan dunia ini? Apakah kalau orang-orang dunia ini makannya itu di Indonesia misalnya makannya nasi, tempe, tahu, daging gitu. Wah, saya nggak boleh serupa dengan dunia ini. Saya nggak makan nasi lagi. Lalu terus makan apa, saudara-saudaranya? Kalau orang-orang dunia ini itu mandi sehari 2 kali gitu ya. Wah, saya nggak mau jadi serupa. Firman Tuhan ngomong kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, kita harus berubah. Saya nggak mau mandi lagi. Jelas firman Tuhan bukan mengajarkan sesuatu yang demikian ya.
Firman Tuhan tadi kan nggak berhenti di situ. Roma 12 ayat 2 nggak berhenti di situ. Roma 12 ayat 2 berkata tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi poinnya bukan tentang kita menghindari apa yang dunia ini lakukan. Tapi poinnya sekarang ini tentang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Manusia lama berbicara tentang kita mencari perkenanan dunia. Tapi setelah kita dibawa dalam Kristus, setelah kita dibawa pada pengenalan akan Allah, kita harus tinggalkan itu dan kita menjadi manusia baru. Artinya apa? Yang penting sekarang itu tentang perkenanan Allah. Manusia lama bicara tentang standar-standar yang dunia ini berikan. Dunia ini ngomong kalau kamu ingin bahagia, ya kumpulkan uang yang banyak, apapun caranya, nggak tahu, pokoknya kumpulkan uang yang banyak. Kenapa? Karena kalau kamu kaya, kamu bahagia. Dan dunia ini ngomong kalau kamu ingin bahagia, ya kamu akan bahagia kalau kamu punya wajah yang cantik. Dan bahkan dunia ini memberikan kepada kita deskripsi yang jelas cantik itu seperti apa. Majalah-majalah fashion, film-film Hollywood itu memberikan deskripsi cantik itu apa. Dunia ngomong cantik itu yang tubuhnya langsing, yang pipinya tirus. Dan begitu kita sekarang melihat ke cermin dan, aduh pipiku kok seperti bakpao gini, saya nggak tirus, berarti saya nggak bahagia. Itu standar-standar dunia. Itu perkenanan dunia. Kamu akan dikenan oleh banyak orang kalau tubuhmu langsing, pipimu tirus, kamu banyak uang. Itu standar-standar dunia, itu perkenanan dunia. Nah, yang mau diajarkan oleh firman Tuhan di sini, tinggalkan standar-standar itu. Kita nggak lagi tinggal di situ, kita nggak lagi hidup di situ. Tetap kita hidupnya yang menginjak tanah di bumi. Tapi kita nggak lagi mengikuti perkenanan dunia. Kita sekarang mengejar perkenanan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Mana yang baik menurut Allah. Itu loh yang firman Tuhan ajarkan tentang perubahan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dikatakan dia ciptaan yang baru. Jadi kita nggak bisa ngomong aku di dalam Kristus. Tapi kita nggak ada perubahan. Aku sudah percaya Kristus, aku ini orang Kristen. Tapi kita masih terikat, terbelenggu oleh standar-standar yang dunia tadi berikan. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17-19 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Apa yang bisa membuat kita jadi manusia yang baru? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini sudah tidak usah ditanyakan. Ayat ini ya dan amin. Yang pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita diajar oleh firman? Maukah kita ditelanjangi kesalahan kita oleh firman? Maukah kita memperbaiki kelakuan kita sesuai firman Tuhan? Maukah kita dididik dalam kebenaran? Sudahkah kita dalam Kristus? Sudahkah kita memberi diri dituntun oleh otoritas firman Tuhan? Sudahkah kita menuruti apa yang menjadi kehendak Allah? Sudahkah standar-standar firman Tuhan itu yang menjadi standar kehidupan kita dan bukan lagi standar-standar yang dunia ini berikan? Kiranya firman ini menggerakkan kita untuk kita lebih lagi berserah pada tuntunan Roh Kudus dan melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Dalam waktu yang singkat, kiranya firman ini boleh mengingatkan kami bahwa kami sudah ada di dalam Kristus, artinya kami tidak lagi terikat pada standar-standar yang dunia ini berikan kepada kami Tuhan. Kiranya perkenanan Allah
itu yang menjadi tujuan hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang Kudus memampukan kami, kiranya firman-Mu menuntun kami kepada segala kebenaran, supaya hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.